sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan lewat dimensi iman Kristiani yang kiranya selalu boleh menjadi berkat untuk saudara dimanapun saudara berada. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 saudara. Ini akan menjadi pokok pikiran kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 6 demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sebelum kita lanjut memikirkan kebenaran firman yang luar biasa ini, kita lebih dulu berdoa, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman yang ajaib, mencerahkan, menerangi tiap jalan di dalam kehidupan kami, mengajar-ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, tolonglah kami, pimpinlah kami, tuntunlah kami, berjalan di jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini kami, berkati kami di dalam perenungan kami, dan tiap saudara dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, akhir-akhir ini isu tentang akhir zaman tentu semakin berkembang. Mari kita mulai berpikir dulu tentang isu ini, dan juga kita berpikir tentang istilah antikris yang selalu dibicarakan menjadi fenomena yang sangat fenomenal. Ya, entar sebentar sebuah negara, sebentar sebuah tokoh, dan yang luar biasa lagi, bagaimana kemudian dikatakan manusia itu atau banyak sekali orang tergoda untuk menafsir lebih dari kapasitas atau informasi yang ada di Alkitab. Nah, bagi saya ini cukup menggelisahkan. Percayalah, yang ada di Alkitab lebih dari cukup, jangan ditambah, jangan dikurangi, dan jangan spekulasi terlalu jauh. Zaman akhir sudah dimulai dari kedatangan Kristus pertama sampai kedatangannya yang kedua. Ini periode akhir. Paulus menyebutnya zaman akhir ini memang susah. Itu dia katakan dalam 2 Timotius 3. Ya. Nah, tetapi zaman akhir ini akan menuju ujungnya, itu akhir zaman. Karena itu sebetulnya lucu ketika orang memahami zaman akhir atau akhir zaman itu hanya pada waktu-waktu terakhir ini, 10, 20 atau 30, 40 tahun ini. Kan ironis. Ya, padahal mestinya waktu Yesus naik dikatakan dalam Kisah 1, sama seperti dia naik begitu dia akan turun. Itulah periodenya, namanya zaman akhir. Nah, zaman akhir itu akan berakhir, itu yang kita sebut akhir zaman. Pemakaian dua istilah ini mengacu pada hal yang sama, tetapi kalau zaman akhir itu sebuah periode, sementara akhir zaman itu menuju akhir daripada periode itu. Itu penekanannya, ya. Tetapi dipakai silih berganti sah-sah saja. Nah, yang menarik saudara yang kekasih, bagaimana dikatakan bahwa kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang penuh dengan pertandingan dan pertarungan. Apa dan bagaimana antikris yang dibicarakan oleh Yohanes adalah menjadi perlu untuk disikapi, dan ingat itu dibicarakannya 2000 tahun yang lampau kurang lebihnya, ya, supaya bagaimana mereka belajar dan mengerti. Nah, dikatakan dalam pasal sebelumnya, misalnya pasal 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ingat, itu Yohanes nulis pada umat Kristen mula-mula 2000 tahun yang lampau. Jadi istilah terakhir bukan mengacu waktu ini saja. Nah, itu bisa jadi menggelikan sekali. Makanya baca Alkitab selalu perlu teliti. Yang kedua dikatakan, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit. Ya, banyak sekali antikris. Jadi kalau dikatakan ini jangan dispekulasi, nanti akan ada satu tokohnya yang besar, yang hebat. Saudara-saudara, dalam tiap zaman, tiap periode ada orang yang antikris, opposite terhadap Kristus.
Pernah saudara bisa membayangkan, kira-kira orang seperti Kaisar Nero yang membakar tidak kurang dari 1.500 orang-orang Kristen. Karena memfitnah orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma. Padahal dia membakar kota Roma yang kumuh untuk membangun lagi dan memperluas dan memperindah wilayah kerajaannya. 1.500 orang. Pernah saudara berpikir berapa banyak orang mati dalam sistematika usaha Kaisar Domitian untuk menghabisi orang-orang Kristen, termasuk membuang Yohanes ke Pulau Patmos? Mengerikan sekali. Saudara yang kekasih, itu fakta. Oleh karena itu ini menjadi pemikiran serius kita. Kalau kita melihat ke zaman ini, rasanya sulit membayangkan kalau itu terulang kembali dalam isu keagamaan, karena meledaklah dunia ini. Itu hanya mungkin dalam isu-isu sosial politik, tetapi hal-hal seperti itu pun akan dianggap genosida, pembantaian yang mengerikan, dan orang bisa digugat karena itu. Mantan Presiden Serbia kena karena itu, dan negara-negara lain yang kolab juga akan kena karena itu. Akan sulit bagi saudara menemukan berita 1.500 orang dibakar hidup-hidup. Itu cuma zaman dulu. Lebih gila kan antikris kalau mau bicara kejam? Lebih bengis. Kalau kemudian saudara mau berbicara misalnya, nanti kita nggak makan, nggak minum, ada tanda ini, tanda itu. Maafkan saya. Di kitab yang sama di Wahyu pasal 2 sudah diceritakan bagaimana Smyrna miskin, susah, berat, dan difitnah, di penjara. Padahal mereka benar pada dirinya. Mereka menjadi miskin, tinggal di Smyrna, negara yang kaya. Smyrna ada di Turki, sekarang bernama Izmir, menjadi kota ketiga terbesar di Turki. Sejak dulu kota ini sangat berpotensi. Kenapa orang Kristennya bisa miskin? Karena mereka diisolasi secara politik. Karena mereka tidak mau menyembah patung Kaisar Tiberius yang kuilnya dibangun di Smyrna. Akibatnya mereka dianiaya. Akibatnya secara politik mereka diisolasi. Mau beli tidak ada yang mau jual tidak ada yang mau beli, karena tidak boleh berurusan, tidak boleh transaksi dengan orang-orang Kristen. Mengerikan bukan? Satu waktu nanti kita akan bicara itu. Sekarang kita kembali ke topik kita dulu untuk mau mengatakan, kalau bicara kesusahan penderitaan sejak dulu sudah. Ibrani di pasal 25, pasal 10 ayat 25 terus sampai ke bawah menceritakan pergumulan orang Kristen mula-mula dirampok, dan waktu itu perampokan terhadap harta orang Kristen itu dianggap legal karena kebencian, kebengisan terhadap kekristenan. Bicara antikris sudah sejak dulu. Kecuali saudara tidak mau belajar sejarah, memang tidak akan ngerti. Tapi kalau kita belajar sejarah, kita akan ngerti, dan wajib hukumnya setiap orang yang mau berkhotbah belajar sejarah gereja untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi pada gereja mula-mula di waktu lampau. Ini kan perlu. Bagaimana kita bisa bicara tapi tidak ngerti sejarahnya, kan mengerikan. Karena itu belajar jadi penting. Ya, menambah pemahaman, wawasan dan pemikiran kita. Nah, ini menjadi perlu saudara-saudara. Karena itu mari kita berpikir dengan jernih, mari kita berpikir dengan jeli supaya kita menemukan kebenaran yang utuh. Sekarang kita akan merekonstruksi. Sekarang sudah zaman akhir? Yes, sedang menuju akhir zaman. Itu fakta satu. Yang kedua, sudah ada antikris? Yes. Sudah, sedang, akan. Itu selalu continue. Akan ada terus tokoh-tokoh ini muncul. Itu fakta yang kedua. Dia akan berbicara banyak hal dan dia akan melakukan banyak hal. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Nabi palsu, antikris akan terus bergerak. Kalau gambaran nabi palsu adalah internal di dalam kekristenan, yang ngaku-ngaku nabi, ngomong ajaran ini dari Tuhan, padahal Alkitab sudah selesai, ngomong ini wahyu baru, padahal wahyu sudah ditutup. Nah, ini yang jadi repot. Jangan tambah, jangan kurangi. Celakalah mereka yang mengangkat dirinya selevel dengan nabi atau rasul itu. Dan orang Kristen harus belajar menghargai Alkitab. Lebih dari cukup buatnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi lagi. Itu kata Alkitab. Ya terserah kalau saudara memang suka yang lain. Ada orang bilang, ya, kalau ada nabi palsu berarti ada nabi benar dong. Maka dia bilang ada nabi sekarang ini. Memang ada nabi palsu, ada rasul palsu. Tapi mungkin dia lupa, di Alkitab juga ada Mesias palsu. Apa berarti ada Mesias? Logika seperti ini jungkir balik tak karu-karuan.
Jadi maksudnya gini loh, ada orang bilang dia nabi, dan itu sah karena ada nabi palsu. Maka mungkin pasti sudah ada nabinya. Lah kalau ada rasul palsu, ada rasulnya. Lah kalau ada Mesias palsu, itu kan Yesus ngomong. Apa ada Mesiasnya? Kan gawat kita. Nanti ada orang ngaku Mesias lagi kan? Saudara-saudara, jangan naif untuk berpikir tentang Alkitab. Ayo kita ikutin saja ya. Sehingga kita betul-betul belajar dan tidak terkecoh. Ini menjadi penting dalam pergumulan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pikirkan dan camkan ini. Apa yang ada dan dikatakan di sana, bagaimana kemudian era tadi sudah nabi atau palsu, yaitu di internal Kristen yang menyesatkan, antikris, mereka opposite dan menghajar kekristenan dari luar kekristenan, itu pendekatannya. Jadi kalau bicara antikris, mereka bukan Kristen, opposite atau benci atau menghancurkan Kristen. Kalau bicara nabi palsu, mereka di dalam Kristen ya pakai Alkitab tapi memalsukan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, memperkaya dirinya, membuncitkan perutnya. Nah, itu nabi-nabi palsu. Mereka hanya pikir hidup untuk diri mereka, bukan untuk kebenaran dan Kristus. Mereka hanya melontarkan bagaimana kemakmuran, kesuksesan hidup untuk dirinya. Saudara-saudara, kita balik lagi kepada pemikiran tadi. Maka antikris, sudah ingat ya? Ada orang yang tidak percaya atau di luar Kristus yang menghantam pengikut Kristus atau Kristen. Nabi palsu ada, dia di dalam tapi memalsukan untuk kepentingan dirinya. Zaman akhir, sejak kedatangan pertama Yesus naik ke sorga sampai nanti kedatangan kedua, itu zaman akhir. Akhir zaman, ujungnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi akan dunia makin berat? Yes. Dunia akan makin menggila? Yes. Dunia akan makin sulit? Yes. Itu janji Alkitab dan kata Alkitab. Alkitab tidak mungkin bohong. Maka dunia makin menjahat menuju puncak hancurnya. Bas! Lalu semua bumi akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, klimaks kejahatan itu akan terus naik. Penyesatan terus naik. Nabi palsu terus naik. Rasul-rasul yang mengaku-ngaku ini terus naik. Dan antikristus terus makin menggila. Jadi jangan mimpi. Jangan mimpi hidupmu makin tenang. Tidak ada ayatnya itu. Hebatnya dunia menunjukkan fakta itu. Hidup kita tidak akan semakin kaya, saudara. Hidup akan makin susah, makin banyak orang miskin. Tapi celakanya pada waktu makin banyak orang miskin, karena penduduk bumi jumlahnya bertambah lebih cepat daripada lapangan kerjanya. Buminya tetap segitu-segitu saja. Orangnya nambah buahnya. Perut buminya udah terkuras, minyaknya sudah habis. Bapak di bumi itu sudah ludes oleh generasi ke generasi. Generasi berikut itu tinggal kere saja sudah. Kering kerontang bumi ini. Maka pada waktu itu banyak orang pintar berpendidikan, tapi lapangan pekerjaan sedikit, karena orang akan berebut dengan komputer. Bisa dibayangkan kejahatan yang terjadi? Karena yang bikin jahat nanti adalah orang-orang pintar, S1, S2, S3. Sekarang di Indonesia juga banyak orang pintar bikin jahat. Ya, baju pemimpin, tapi berbuat jahat dan memiskinkan rakyat. Tidak pernah, hanya bisa bicara tetapi tidak bisa mewujudkannya. Ironis. Nah, ini menjadi tanda yang tidak bisa kita abaikan. Tapi jangan bilang panggung politik yang jorok itu. Panggung gereja pun sama joroknya. Kita juga mesti jujur. Nah, makanya kita mesti berani mengintrospeksi diri supaya gereja tampil sebagaimana mestinya dan orang tidak salah paham apa itu gereja. Maka kekacauan, kekisruan yang terjadi tadi, alam yang semakin tidak bersahabat, gempa pasti akan bertambah, banjir akan menjadi-jadi, karena gaya hidup manusia, perusakan terhadap alam semakin menggila. Tidak ada kontrol lagi. Semua orang hanya berpikir sesaat ketika dia hidup dan anak yang bisa dilihatnya. Tapi kemudian cucu cicit buyutnya ke sana itu dia tidak peduli lagi. Kita sangat jahat dan sangat egois. Memikirkan hanya generasi kita. Ini mengerikan. Oleh karena itu, saudara, Yohanes berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi palsu. Roh yang ada dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar. Nah, karena itu penting. Ada nabi palsu? Yes. Rasul palsu? Yes. Mesias palsu? Yes. Ada kekerasan? Yes. Ada kesulitan? Yes. Ada penganiayaan terhadap Kristen? Yes. Ada penjajahan terhadap Kristen? Ya. Mengerikan? Ya. Tetapi ingat, nah ini yang menarik, kamu lebih besar dari semua itu. Nah, persoalannya, kalau lebih besar berarti aku bisa hajar dia dong.
bisa rumek-rumek dia dong. Nah ini yang jadi repot. Kita selalu menerjemahkan lebih besar lalu bisa nginjak-nginjak orang. Karena kita sangat kuantitatif. Ini yang jadi repot. Karena pemahaman kita itu menjadi salah olah, salah pikir, salah arah. Lebih besar artinya mampu menanggung seluruh kesulitan yang timbul, bukan sekedar menginjak-injak semuanya. Lebih besar kamu dihajarnya, lebih besar kamu dibunuhnya, tapi kamu tidak menyangkal karena kamu lebih kuat. Tapi kuantitatif dia bisa bunuh kamu, dia bisa hajar kamu. Tapi kualitatif dia tidak bisa paksa kamu menyangkal. Itu loh lebih besar. Karena itu Yohanes mau orang Kristen di zaman mula-mula tidak menjadi kalah, termasuk orang-orang di Smyrna. Begitu jugalah kita di masa-masa akhir ini. Oleh karena itu saudara, ada dua blok yang dengan segera mudah membedakannya. Yang pertama disebut oleh Yohanes sebagai blok dari dunia, dan mereka berbicara tentang dunia. Yang satu dari Allah dan berbicara tentang Allah. Nah mari kita pikirkan, dua blok ini kan sangat kental perbedaannya, bukan? Satu dari dunia, selalu bicara barang-barang dunia. Satu dari Allah, selalu bicara tentang Allah dan apa yang dikehendakinya. Nah sekarang bagaimana kalau orang bicara tentang Allah tapi semangatnya dunia? Nah itulah nabi palsu. Itulah nabi palsu. Bicaranya pakai stempel Allah, tapi semuanya untuk diri sendiri. Bicaranya tentang Allah yang berkorban, tapi untuk mengenakkan diri sendiri. Bicara makin tidak bertanggung jawab. Bicara anugerah Allah yang besar. Seberapa besar pun dosamu, anugerah Allah lebih besar. Itu betul. Tetapi seperti kata Paulus terhadap orang Roma, namun jangan berpikir engkau akan membuat dosa lebih besar supaya tambah besarlah kasih karunia-Nya. Sekarang orang ini bobokkan dengan pendekatan-pendekatan positif. Saya belajar positif thinking. Bukan tidak. Saya tahu lebihnya apa, kurangnya apa. Itu mesti dibedah. Apa pendekatan psikologisnya? Apa pendekatan filosofisnya? Kita belajar semua, ngerti itu. Memang menyenangkan. Itu sangat market oriented. Apa yang saya bicarakan, saya sadar betul. Market nggak akan terlalu suka, saudara. Kalau kau mau bicara tentang Allah, bicaralah sepenuhnya dan sejujurnya. Jangan bicara tentang Allah dengan semangat dunia. Nah ini yang mau dikatakan oleh Yohanes. Ketika kita lebih besar, harusnya kita mampu mengalahkan pemikiran-pemikiran dunia yang masuk dan merasuk ke Kristenan. Seharusnya kita mampu mengalahkan ide-ide gila tentang kuantitatif sebagai ukuran keimanan, tetapi mengabaikan nilai-nilai kualitatif yang seharusnya kita punyai. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, disinilah pentingnya perbedaan blok yang menjadi sangat penting. Mari kita rekonstruksi bagian ini. Bahwa kita hidup di zaman akhir, yes. Bahwa mulai Yesus naik dan turun ada nabi palsu, yes. Ada antikris, yes. Dulu, sekarang, akan datang, tiap periode. Bahwa dunia ini makin parah, yes. Makin jahat secara moral, yes. Makin parah secara kuantitas kehidupan bumi, yes. Bumi akan menuju titik nadirnya. Dan manusia dengan moralnya pun begitu. Maka di tengah situasi itu terjadi hal yang sulit, ya. Berat, ya. Dan itulah zaman akhir. Disinilah kita berdiri dan berkelahi. Saya pikir kalau mau hidup nyaman, saudara mesti mirip dengan dunia supaya dunia bisa terima saudara. Karena kalau saudara mirip dunia, saudara orang Kristen mirip dunia, dunia welcome. Welcome gitu ya. Dia bisa terima dan dia bisa senang. Itu kalau saudara mirip dunia. Nah yang kedua saudara-saudara yang kekasih, kalau kemudian kita mau menjadi mirip dunia, kita akan deal dan mendapatkan segala sesuatunya. Karena itulah terjadi perkelahian, pertarungan yang sangat serius. Bagaimana seharusnya kita tidak boleh mirip dunia? Nah itu yang Yohanes mau katakan. Jangan kau serupa dengan dunia ini. Kalau kau serupa dengan dunia ini, apa hebatmu? Kan begitu.
Karena itulah saudara yang kekasih, perlu kesungguhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, melakoni hidup kita, supaya kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan naif, jangan tertipu dengan dunia yang jahat ini. Tapi bagaimana saudara betul-betul mampu bertanding, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana saudara mampu untuk boleh hidup dan tampil sebagai the winner, sebagai pemenang dalam kehidupan. Nah itu yang penting. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Camkan dan pikirkan bagaimana kita memainkan peran yang semestinya dalam keseharian kita. Dua blok tadi sudah dengan segera mewujudkan kekentalan perbedaan. Dunia makin menggila, jangan takut. Roh dalam kamu lebih besar. Kamu akan bisa mengalahkan itu. Nabi palsu itu datang, akan mencokoki kamu dengan ajaran-ajaran mengerikan, mulai menyedot banyak orang. Tampaknya kau sendirian, jangan takut. Roh di dalam kamu lebih besar. Tapi faktanya loh Pak, banyak yang hilang, banyak yang pergi, banyak yang meninggalkan Tuhan. Ini bagaimana? Apa kau tak baca Alkitab? Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Itulah kalau kau lupa Alkitab, sehingga ada fakta yang sesuai Alkitab, kamu malah kaget. Kok banyak yang hilang ya? Hei, kamu yang mengenal Allah, jangan takut. Blok tadi akan terus-menerus berkelahi, tapi kamu lebih besar daripada blok dunia ini. Kamu akan menjadi lebih sedikit. Yes. Karena itu kan ngawur ketika kita berpikir kita akan menjadi lebih banyak. Kita berpikir kalau banyak itu tanda diberkati. Banyak, puji Tuhan. Tanda diberkati nanti dulu. Karena yang kita sebut sesat di dalam kekristenan banyak jumlahnya. Yang kita sebut bukan Kristen banyak jumlahnya. Kalau memang banyak jumlah diberkati Tuhan, jangan bilang dong cuma Kristen yang diberkati Tuhan. Orang kaya katanya diberkati Tuhan, itu anak-anak Tuhan. Orang kaya dunia ini bukan orang Kristen. Tidak satu pun orang kaya dunia di dalam 5 besar itu anak Tuhan yang baik. Mau apa? Mau bilang apa? Ya, di Asia pun sama. Jadi kalau itu ukurannya kan memalukan sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita seperti hidup dalam kotak kecil, kita lupa dunia ini besar. Jadi ukuran yang kita pakai ukuran internal terus. Kita jadi jago kandang. Ingat, ketika kita ada di sini, di luar sana ada musuh yang besar. Tetapi kamu lebih besar dari musuh yang besar itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu inilah dikatakan tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan, yaitu orang yang mendengar suara Allah kebenaran, merekalah pengikut yang setia. Tetapi yang tidak, yang kemudian memodifikasinya, bahkan memanfaatkan, membelokkan untuk keuntungan dirinya, maka tahulah kau, itu roh yang menyesatkan. Penyesatan itu bisa berlangsung kasar, langsung bilang Yesus bukan Tuhan. Tapi yang paling repot halus, kalau Yesus itu hanya dianggap sumber rezeki dan segala-galanya, tetapi kemudian melupakan kalimat Yesus, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kemudian dimodified, tetapi kemudian arahnya jelas, ikut Yesus, puas dirimu, hilang salibmu. Enggak diomongin, tapi sudah kelihatan. Contohnya apa? Sederhana. Kalau orang bilang, hei kau ikut Yesus, Yesus sudah menderita untukmu, maka kau tidak akan lagi menderita karena itu. Ikut Yesus, kau lepas dari penderitaan. Padahal Alkitab bilang pikul salibmu. Saudara, ikut Yesus, kau anak raja, apa yang kau mau kau bisa. Ayo, dirimu pengen apa? Padahal Alkitab mengatakan sangkal dirimu. Saudara lihat, sekilas memang tidak akan tampak, tapi kalau kita jeli betul-betul itu kelihatan. Seorang yang ahli permata melihat sesuatu permata langsung tahu ini permata mutu apa tidak. Ya, saya berkunjung sering ke beberapa tempat. Oh ini pengolahan diamond ya, kita cuma lihat-lihat. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir 1 karat kecil ya sekian puluh juta, mahal amat ya. Tetapi yang suka bilang, oh ini bagus Pak, oh ya. Ini sekian slice, potongannya menarik, oh buah, ya. Tapi saya memang tidak ahli di situ. Ya, saya melihat batu,
Lalu batu ini 100.000, ini 200, 500.000. Begitu saya lihat 15 juta, kaget saya. Kok batu aja 15 juta? Oh ini batu itu. Dia jelaskan sama dia. Oh ya, saya nggak ngerti. Saya bukan ahli. Tapi yang ahli langsung ngerti. Tapi soal Alkitab, itu pergumulan saya, itu bidang saya. Saya tidak mau menyebut saya ahli Alkitab. Tetapi saya cukup untuk melihat kebenaran itu. Saya terus belajar dan melihat fakta. Betapa mengerikannya hidup ini. Betapa orang mulai digeserkan. Ini penyelewengan. Tapi orang lain bisa lihat tidak. Maka mereka akan bilang, saya terlalu berlebihan. Dan saya ngerti hal itu. Tetapi saya tidak bisa berhenti, bukan? Biarlah Tuhan memberikan saya kesempatan memenangkan yang sedikit itu. Yang mau setia pada Tuhan. Kiranya waktu saudara mendengar, merenungkan ini, saudara berpikir dengan jernih dan mengerti apa yang dikehendaki Alkitab dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita memenangkan pertandingan dalam hidup ini? Ingat, kita lebih besar. Karena itu, jangan sampai moralmu terpengaruh dengan moral dunia. Seperti Paulus bilang, orang akan jadi hamba uang, materialistis. Lalu dikatakan juga orang akan cinta diri, individualistis. Mau menang sendiri, egois. Merusak sana sini, anarkis. Memuaskan hawa nafsu, hedonis. Kau harus lebih besar. Menang dan tidak tergoda, terjebak di sana. Kalau saudara tinggal di sana, engkau pecundang. Kejujuran, moral harus ditinggikan. Kalau orang memperkaya dirinya dengan cara yang salah, kau tidak perlu mengikutnya. Tuhan akan memberkatimu dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan mau kau kaya, itu urusan gampang itu. Dia yang punya seluruh dunia ini. Tapi kalau dia mau kau memainkan peran kejujuran dalam kepedihan, kesakitan, ingat, roh di dalam kau lebih besar. Jangan menyerah. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita, karena kita lebih besar dari dunia ini. Persoalan apa boleh datang dalam hidupmu, jangan pernah lupa Tuhanmu. Godaan apapun, penyesat-penyesat itu, kau lebih besar. Karena itu, cintai Alkitab itu, mengerti supaya kau bisa menelanjangi nabi palsu itu, rasul palsu itu, Mesias palsu itu. Semoga kita tidak berkutat untuk sebuah gelar, oh saya nabi, oh saya rasul. Stop. Mari kita berkutat untuk sebuah hidup yang aktual. Tak usah kau teriakkan kau anak Tuhan, tapi kiranya orang melihatmu dan tahu memang engkau cinta Tuhan. Camkan, pikirkan, dan tanyalah. Kalau orang melihat aku, kira-kira apa kata mereka? Semoga saudara punya jawabnya. Bahwa memang oleh Roh Allah kita menjadi lebih besar dari dunia ini. Kita pemenang, bukan pecundang. Semoga Anda di sana. Amin. Saudara-saudara, doakan terus pelayanan dimensi iman Kristiani. Perenungan-perenungan yang coba kita sampaikan seringkali memang menggelitik, menggugat, kadang-kadang mengejutkan. Tapi kami memang tak ingin menyelubungi kebenaran. Biarkan dia muncul ke permukaan seutuhnya. Tak ada maksud apapun kecuali satu, menyuarakan kebenaran itu. Doakan, dukung terus pelayanan ini. Kehadiran saudara, keterlibatan saudara menjadi kesenangan tersendiri di dalam kita melayani Tuhan yang hidup itu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hidup yang mengingatkan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang membuat kami lebih besar dari dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami supaya di hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Dan biarlah kami menjadi orang yang dikenal memang setia kepadamu. Hidup dalam moral yang benar. Menelanjangi kesesatan. Nabi palsu, rasul palsu, Mesias palsu itu. Terpujilah Tuhan yang akan datang kembali. Itulah penantian kami. Amin.